Apa itu kalam nafsi? Kalam yang ada pada zat Allah. Ini namanya disebut kalam nafsi. Kalam yang ada pada zat Allah. Kalam nafsi. Kalau kita mendengar ada kiai bilang kalam madlul, dia juga itu. Apa kalam nafsi? Kalam yang ada pada zat Allah, tidak berhuruf, tidak bersuara. Ini yang diterangkan di sini, bikalamin azaliyin qadimin bidat qaimin bidatihi la yushbihu kalamal khalqi. Kalam yang nafsi itu kalam azali, qadim, ada pada zat Allah yang kagak ada huruf, kagak ada suara, kagak bere'rab, kagak berbina, kagak panjang, kagak pendek, kagak awalan, kagak akhiran. Kagak ada hurufnya, kagak ada suaranya. Itu salah satu sifat kalam Allah, itu adalah Allah bicara dengan huruf. Sebenarnya ditetapkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau, dalam judul kitab beliau, tidak. Itu bahwa Allah bicara dengan harfin wa sawf. Kemudian, ya, dalam Al-Quran Karim, ketika Allah bicara kepada Musa, ya dan jelas terdengar oleh Musa itu adalah suara Allah, bukan suara Quran Allah. Maka disitulah ulama mengatakan bahwa Allah bicara dengan suara yang didengar. Ketika Rasulullah SAW mendengar pembicaraan Allah, ya Allah mendengar, Rasulullah mendengar suara Allah ketika bicara kepada dia, bukan suara selain Allah. Nah, orang-orang al-kalam, di kalam Maturidiyah, Kullabiyah dan juga Asy'ariyah, mereka tidak mengatakan Al-Quran itu kalam Allah. Ya, tapi mereka hanya mengatakan Al-Quran itu adalah ibarah, katanya. Ibarah an kalamillah. Itu pendapat orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau orang Kullabiyah mengatakan hikayah an kalamillah. Hikayah. Jadi bukan kalam Allah, tapi hikayat dari kalam Allah. Itu kata mereka. Pada kesimpulan mereka sebenarnya sepakat dengan Mu'tazilah mengatakan bahwa bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi beda pendapat orang Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Kullabiyah dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah itu berbicara. Tapi bicara Allah kata mereka adalah kalamun nafsi, dalam dirinya. Dan ini tentu dibantah oleh para ulama. Kalau Allah bicara dalam diri, mana makhluk mendengar. Di malaikat mendengar kalam Allah. Kalau Allah mewahyukan sesuatu kepada Jibril, Jibril mendengar kalam Allah. Ya, dengan suara yang didengar oleh Jibril. Demikian pula ketika Rasulullah SAW terang-terang Allah bicara kepada Rasulullah SAW, didengar oleh Rasulullah SAW. Demikian pula ketika Nabi Musa AS, ya, di Bukit Tursina, kalau Allah bicara dengannya, bisa mendengar kalam Allah. Nah, ini pembahasan yang dibahas. Lalu ketika Syaikhul Islam Taimiyah membahas masalah ini dalam kitabnya, dituduh dia bahwa Ibnu Taimiyah itu mengatakan Allah itu menciptakan kalamnya dalam dirinya. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi secara umum jelas Allah Subhanahu wa taala dalilnya ada bahwa Allah itu berbicara, dan pembicaraan Allah bukan makhluk. Sifat kalam bagi Allah bukan sama dengan sifat makhluk. Menentukan Allah berbicara. Orang-orang ahli kalam hujahnya secara umum, orang Jahmiyah, umpamanya ada orang Mu'tazilah mengatakan kalau bicara berarti kita menyerupakan Allah dan makhluk. Ini syubhat yang selalu dipakai oleh seluruh ahli kalam itu ketika mereka mencari sifat, baik orang Asy'ariyah Maturidiyah, hujah mereka adalah tasbih saja. Ya, kalau kita katakan Allah bicara, kita merupakan Allah dan makhluk. Ya, berarti Allah itu punya lisan, kata mereka begitu. Mereka gambarkan bahwa Allah bicara seperti makhluk. Sebetulnya ya mereka dalam ketika mendengar ayat-ayat hadis yang menjelaskan kalam Allah, sifat kalam bagi Allah, yang terbayang oleh mereka adalah seperti Allah bicara sama. Jadi pada dasarnya awalnya mereka sudah ada tasbih dan pikiran mereka tentang sifat-sifat Allah, sehingga mereka mengkiaskan sifat Allah kepada makhluk. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyerupakan sifat Allah sifat makhluk. Allah bicara dengan ya kaifa syaa wa mata syaa wa bima syaa wa biman syaa. Ya, kaifiyah sifat Allah, bagaimana Allah itu berbicara, Allahu a'lam biha. Allah yang tahu bagaimana bentuk sifat Allah itu hakikatnya. Ya, Allah bicara tidak mesti seperti makhluk, harus ada lisan, harus ada tenggorokan, harus ada mulut dan sebagainya.
Bahkan ada makhluk yang tidak punya mulut, yang tidak punya lisan, bisa bicara. Nah, Allah qadir ala kulli syai'. Allah Maha Kuasa atas segala hal. Contoh, Rasulullah SAW sebutkan batu yang beri salam kepada Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Ya, Rasulullah mengatakan sebelum beliau diutus menjadi Nabi, inni la'alamu hajaran kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Aku tahu batu di Mekah memberi salam kepada aku, kata Rasulullah SAW, sebelum aku diangkat menjadi Nabi. Nah, apakah batu itu punya mulut, punya rongga, punya lisan, dan sebagainya? Nah, ini kalau orang mengimani sifat Allah dengan benar, dia tidak akan mengingkari sifat-sifat Allah. Tapi bila sifat Allah tergambar oleh dia seperti sifat makhluk, dari sinilah dia berupaya mentakwil dan menafi dan mengingkari sifat Allah. Lalu mereka nanti akan membicarakan, mengkiaskan sifat Allah sifat makhluk. Kalau Allah itu beristiwa, kalau Allah itu berkalam, lalu mereka lazimkan sifat-sifat makhluk pada sifat Allah. Inilah adalah pemahaman yang batil, yang keliru. Dan dijawab oleh para ulama al-sunnah. Ketika mereka mengatakan Allah itu bicara, pasti Allah itu punya mulut, punya ini, punya itu. Nah, itu kan datangnya dari pikiran mereka sebenarnya. Karena Allah SWT menyatakan supaya bicara bagi dirinya, tidak menyebutkan alat-alat apa yang tafsir Allah kita bicarakan, tidak. Ada pun yang disebutkan punya mulut, rongga, dan kerongkongan, dan mulut, lidah, dan sebagainya, itu adalah makhluk yang bicara demikian. Bahkan makhluk pun tidak mesti memiliki lisan, dia bisa bicara juga. Karena nanti kalau di hari kiamat, atau sebelum hari kiamat, Rasulullah SAW juga sebutkan. Jadi antara tanda ciri hari kiamat itu adalah bahwa seseorang keluar dari rumah, saya kalimuhu tarafan alaih, atau tarafa asoh, bapak kita. Ya, Kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti sebelum terjadi hari kiamat, sudah dekat hari kiamat, itu banyak sekali hal perkara-perkara yang aneh. Di antara seorang keluar dari rumahnya itu bicara kepadanya pahanya apa yang dilakukan oleh keluarganya, ya, atau pangkatnya atau sandalnya. Itu tidak punya mulut, punya rongga. Jadi jangan dikiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau mereka mau mengkiaskan sifat Allah sifat makhluk, dari situlah mereka hadir dan pikir mereka penyerupaan Allah dengan makhluk. Baik. Dan juga dalil lain menunjukkan bahwa makhluk-makhluk bisa bicara tanpa lisan, tanpa mulut. Itu Allah sebutkan pada hari kiamat, tangan kita ayyuma nakhtimu ala ifhim wa tukallimu aydihim, tashhadu arjuluhum, tangan bicara, kaki bicara, kulit bicara kelak di hari kiamat. Apakah itu mereka punya mulut atau tidak? Kita jangan pernah ketika mendengar sifat-sifat Allah dikiaskan dengan sifat makhluk. Nah, maka tidak ada pembahasan pendapat yang sangat panjang lebar perselisihannya di dalam pembahasan sifat Allah seperti sifat kalam ini. Nah, oleh sebab itu sifat kalam ini dibahas kenapa? Karena menyangkut dengan kemuliaan Al-Quran Karim, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ahli kalam yang Jahmiyah dan Mu'tazilah mengingkari Allah itu tidak memiliki sifat kalam. Kalau Allah memiliki sifat kalam, berarti Allah itu memiliki makhluk. Lalu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini bukan Allah bicara dengan, tapi Allah ciptakan. Itu pemahaman orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jadi mereka tidak percaya Allah bicara dengan Al-Quran, karena mereka meyakini Allah itu tidak bicara. Kemudian orang Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Tuhaniyah mengatakan Allah berbicara. Nah, mereka percaya Allah memiliki sifat kalam. Tapi sifat kalam yang mereka katakan hanya sifat kalamun nafsi. Nah, syai'un wahid la yatajazza. Satu, nanti akan bagi-bagi kita mereka. Karena kalau kita katakan Allah itu bicara, dia akan terbagi-bagi cara bicaranya. Ada kalimat, ada huruf, ada jumlah, dan sebagainya. Nah, itu syubhat itu hadir dalam pikiran mereka. Sehingga mereka mengingkari bahwa Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa huruf, dan sebagainya. Baik. Adapun sifat Allah kalam bagi Allah, bahwa Allah bicara dengan suara terdengar, yang itu dalil yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah SWT, dengar oleh Nabi Musa kalam Allah, diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu Syekh Al-Albani menjelaskan wa yukallimu ay Allah SWT bicara dengan Al-Quran, bicara dengan bisauti nafsihi, dengan suara dia. Maka lama Musa bisauti nafsihi, Allah bicara dengan kepada Musa dengan suaranya, ya, alladzi la yumasilu syai'an min aswatil ibad, yang mana suara Allah itu tidak menyerupai sedikit pun dari suara makhluk, tidak sama soal suara makhluk. Cuman dia tidak ada kesamaan suara itu adalah di antaranya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW dalam sabdanya, bagaimana Allah bicara kepada makhluk pada hari kiamat, yaitu yauma anallahu yahsyurullahu al-ibad yaumil qiyamah, wa Allah mengumpulkan semua manusia pada hari kiamat. Fa yunadihim, maka Allah memanggil mereka bisautin yasma'u man ba'uda kama yasma'u man karuba, yaitu dengan suara yang didengar oleh orang, ya, sama
kejelasannya didengar oleh orang yang jauh sebagaimana orang mendekat mendengarnya. Jadi sama jelasnya. Beda kalau suara manusia, suara makhluk. Ya, orang yang jauh tidak jelas kedengaran. Tapi suara Allah kita bicara kepada makhluk hari kiamat disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang jauh mendengar seperti orang yang mendengar, ya, orang yang dekat dengan Allah SWT dengan suara yang dekat. Maka apa namanya? Ini jelas bahwa Allah memiliki suara. Dan kenapa? Karena dalam hadis disebut bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Allah bicara dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana mendengarnya orang yang dekat. Anal Malik kata Allah, Anal Dayyan, itulah kata Allah, Anal Malik, Anal Dayyan. Nah, di sini di antara ketidakserupaan suara Allah dengan suara makhluk di sini adalah suara itu didengar oleh orang yang jauh sama seperti kejelasannya didengar oleh orang yang. Nah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah atau orang-orang Al-Kalam secara umum berupaya mengingkari sifat. Ini yang didengar. Dan hadis ini tadi yang kita sebut sahihkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Ya. Dan dihasankan oleh Ibnu Hajar Asqalani dan Bukhari dalam Khalqul Ibad. Ya. Maka dalam hadis itu terdapat dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala atau suara Allah Subhanahu tidak serupa dengan suara makhluk. Ya anna sautallaha jalla dzikruhu yusma' man ba'uda atau yusmi'u man ba'uda kama yusmi'u man qarba. Itu suara Allah. Itu terdengar oleh orang yang jauh jelasnya seperti dengar oleh orang yang dekat. Dan juga disebutkan dalam hadis bahwa bila Allah bicara dengan wahyu, malaikat yas'afu, wa anna malaikat yas'afu min sauti. Bahwa malaikat ketika mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, ya, asabun sa'iq. Sa'iq itu adalah mereka insan. Oleh dari sifat lain itu, maka tidak ada bagi sifat Allah tandingan, wala mithlun atau perumpamaan, wala yujadu syai'un min sifatihi fil makhluqin. Tidak ada sedikit pun dari sifat-sifat Allah yang terdapat pada makhluk. Jadi itulah keyakinan Ahlus Sunnah bahwa tidak ada sedikit pun sifat-sifat Allah yang mirip dengan sifat makhluk atau tidak ada sedikit pun dari sifat-sifat Allah yang terdapat pada makhluk. Baik. Oleh sebab itu Imam Ahmad pernah ditanya an qaumin lamma kallama Allah Musa lam yatakallam bi sautin qala bala. Ketika Imam Ahmad pernah ditanya apakah Allah itu bicara kepada Musa, didengar suaranya oleh Nabi Musa, ya. Alamma kallama Allah Musa lam yatakallam bi sautin. Apakah ketika Allah Taala bicara sama Allah tidak didengar suaranya oleh Nabi Musa? Kata Imam Ahmad, bukan, Allah didengar, tapi didengar. Takallama jalla sana'u bi sautin. Bahwa Allah bicara yang mulia itu dengan suara yang didengar. Adapun orang-orang yang mengingkari bahwa Allah bicara tanpa suara dengan sautin, laisa lahum dalil, mereka tidak punya dalil. Ya. Dan dalil-dalil yang menetapkan tadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki suara dan memiliki kalam dan memiliki sifat suara, bahwa kalamnya Allah memiliki suara. Kemudian ada tokoh ahli kalam yang kontemporer terkenal dengan Al-Kautsari. Ini dia berupaya mempermainkan dalil-dalil tadi atau memasukkan penjelasan-penjelasan yang tidak dikatakan oleh para ulama. Ketika dia menilai hadis ini yang di sanad Bukhari, dia katakan Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam keadaan ta'liq. Ya, alasannya begitu. Padahal Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam sikap yang jazam dalam kitabnya Af'alul Ibad. Dari Abdullah bin Unais, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda lalu menyebutkan hadis tersebut. Maka di sini orang-orang al-kalam di antara metode-metode komunikasi dalil yang tidak sesuai dengan pandangan dan pendapat mereka. Mereka memiliki dua metode. Yang pertama adalah jika dalil itu adalah hadis, mereka akan katakan nanti hadis ahad atau hadis yang tidak sahih dan sebagainya. Jika hadis itu hadis mutawatir atau sahih, maka akan mentakwil dan melencengkan pengertian dan maknanya. Baik. Kemudian juga ada tokoh Syiah namanya Habasyi di Lebanon mengatakan juga ya, menolak hadis yang sahih ini ketika mereka katakan menurut dia tidak ada peluang untuk mentakwil jika dia menolak hadis tersebut. Demikianlah para ahli bidah itu menjadikan hakim, menjadikan akal mereka sebagai hakim terhadap agama.
Hadis yang kita sebutkan ini hadis yang sahih menurut sebagian besar ulama-ulama hadis. Oleh sebab itu, ya, hadis ini dipegang oleh Imam Bukhari ketika menyebutkan sifat saut bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu Imam Bukhari menyatakan sifat saut bagi Allah, bahwa Allah bicara dengan suara ini. Kausari, seorang tokoh Al-Kalam kontemporer, mengatakan ya bahwa itu qaulu ghalatun maksyuf. Langsung dia mengatakan bahwa pendapat Bukhari ini ghalatun, artinya kesalahan maksyuf, kesalahan yang fatal, kesalahan yang terang benderang. Nah, demikian orang Al-Kalam itu. Jadi yang selama ini kata mereka adalah mengikuti para imam, mengikuti para ulama. Jadi bila pendapat ulama yang tidak bisa mereka takwil, mereka sumpangkan pengertiannya, mereka lengkengkan pengertiannya, mereka justru kadang-kadang mentah-mentah mereka tolak atau mereka salahkan ulama itu, sebagaimana ini Al-Kautsari membahas tentang hal ini, lalu dia katakan pendapat Imam Bukhari hanya adalah ghalatun maksyufah, keliru yang fatal gitu ya. Nah, beginilah setiap orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam memegang sebuah pendapat, sehingga setiap pendapat yang tidak sesuai ya dengan mazhabnya dia, dan dengan sangat mudah mereka meninggalkan pendapat para ulama. Maka oleh sebab itu manhaj ulama al-muhaqqiqin, mereka adalah orang yang berpegang dengan nusus, bukan berpegang dengan hawa nafsu mereka. Bahkan Imam Ibnu Hajar Asqalani, menurut mereka ini Ibnu Hajar kan mengikuti mazhab Al-Kalam mereka, padahal tidak. Betul, Imam Ibnu Hajar dalam beberapa pembahasan ada yang sependapat dengan orang-orang Al-Kalam, tapi bukan asas Imam Ibnu Hajar itu. Dasar pikiran dan manhaj beliau, metode beliau dalam menyatakan hukum tidak berjalan dari manhaj Al-Kalam. Pertama, Ibnu Hajar adalah ulama yang luar biasa dan beliau mengamalkan hadis-hadis ahad di dalam akidah. Sedangkan Ahlul Kalam seluruhnya bersepakat bahwa tidak mau mengambil hadis ahad dalam pembahasan akidah. Baik. Kemudian Ibnu Hajar adalah seorang ulama yang betul-betul ketika berdalil berpegang kepada dalil, bukan kepada akal mereka. Adapun Ahlul Kalam, mereka mendulukan akal mereka di atas dalil. Bila dalil tidak sesuai dengan akal mereka, maka dalil itu dibuang ya, atau ditakwil. Imam Ibnu Hajar menyebutkan wa idza sabata dzikru as-sawt bi hadhihi al-ahadits as-sahihah. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Apabila telah telah ditetapkan ya, penetapan sifat, menyebutkan sifat saut, jadi suara bagi kalam Allah, bi hadhihi al-ahadits sahihah, dengan hadis-hadis yang sahih ini, wajib al-imanu bihi. Kata Imam Ibnu Hajar, wajib beriman dengannya. Ini jelas Imam Ibnu Hajar di sini menyelisih pendapat-pendapat orang Ahlul Kalam, baik Asy'ariyah dan Maturidiyah. Beliau sebutkan ini dalam Fathul Bari, jilid yang ke-13, halaman 466. Jadi, itulah mereka menyuruh kita untuk membuat ucapan-ucapan tidak pernah diucapkan oleh Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar, wa idza sabata dzikru as-sawt bi hadhihi al-ahadits sahihah wajib al-imanu bihi. Apabila telah ya sabata, sudah pasti tetap ditetapkan, atau apabila telah ditetapkan penyebutan suara berdasarkan hadis-hadis ini, sifat suara bagi kalam Allah, kata Imam Hajar adalah melalui hadis-hadis ini wajib al-iman bihi. Kita wajib beriman dengan hal itu, kata beliau. Demikian pula Al-Mula Al-Qari setelah menukil perkataan-perkataan ulama tentang masalah kalam Allah, beliau berkata yang ke-9 adalah annahu lam yazal mutakalliman idza syaa, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam dan ia bicara kapan ia kehendaki, wa mata syaa, apabila Allah kehendaki, wa mata syaa, dan kapan ia kehendaki, wa kaifa syaa, bagaimana yang ia kehendaki, wa huwa mutakallimun bihi bi sautin yusma, dan Allah bicara dengan itu, dengan Al-Quran atau dengan ucapannya, dengan sautin yusma, dengan kalau Allah bicara dengan kalam Allah, dengan kalamnya itu dengan suara yang didengar, kata Imam Mula Al-Qari, salah seorang ulama yang bermadzhab Hanafiyah ini. Maka bahwa mutakallimun bihi, bahwa Allah bicara dengannya bi sautin yusma, dengan suara yang didengar. Wal ma'thur an aimatil hadis was sunnah, inilah yang diwarisi ya dari para ulama-ulama hadis dan sunnah. Ini jelas keyakinan ulama ahlus sunnah. Ajzama an hadzal qaul la ini di sini jelas
pendapat ini tentu tidak akan uh, menyenangkan bagi ulama-ulama al-kalam yang terdepan seperti Al-Qasidi dan orang ketiga. Baik. Yang keempat adalah bicara dengan yaqul innallaha muhdatsun fi dzatillah. Lalu yaqul innal Qur'an muhdatsun fi dzatillah. Nah, ini yang lanjutannya pembahasan tadi adalah mereka mengatakan orang-orang al-kalam itu adalah Al-Qur'an itu adalah muhdatsun fi dzatillah. Ya. Orang al-kalam menuduh Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk yang ada dalam zat Allah gitu. Karena istilah muhdats menurut orang-orang al-kalam baik Asy'ariyah Maturidiyah dan muhdats itu adalah makhluk. Mutlak makhluk menurut mereka. Ya, nah ini yang akan kita rinci di sini. Sehingga mereka menuduh bahwa Al-Quran itu adalah satu makhluk yang ada dalam zat Allah. Nah, itu kata mereka. Karena kita mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, sedangkan mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi ibarat dari kalam Allah. Bukan dia kalam Allah sendiri. Kenapa mereka mengatakan bizatillah? Karena meyakini bahwa kalam Allah itu kalamun nafsi. Jadi mereka tidak mau mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan mereka hanya mengatakan kalam Allah itu hanya kalam nafsi. Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan tentang hal ini bahwa kalam Allah ghairu makhluk, bahwa sifat berbicara bagi Allah itu bukanlah sama seperti makhluk atau makhluk. Karena kalam Allah, Al-Quranul Karim adalah bukan makhluk. Datang dari Allah dan kepadanya lah dikembalikan. Maksud dari bada'a minhu, ya, kalam itu datang dari Allah. Ya, huwa mutakalim bihi hakikatan. Allah bicara benar hakiki secara hakiki dengan kalam itu. Walladzi anzalahu, dan dialah menurunkan kalamnya kepada malaikat, kepada para anbiya. Ilaihi ya'udu, bahwa di mana nanti Al-Qur'an Karim ini, kalam Allah ini, dia ya. Wa in yasri bihi fi akhir zaman. Di malam hari akan diangkat di akhir zaman dari semua mushaf dan juga dari dada orang-orang yang menghafalnya. Wala yabqa fi sadri minhu kalimatun. Maka tidak ada lagi satu kalimat pun yang tersiar dalam hafalan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Wala fil masahifi minhu harfun. Juga tidak ditemukan satu huruf lagi di dalam mushaf. Ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebelum hari kiamat. Baik. Kemudian ini adalah sepakatan ulama salaf, ya. Dan hal ini juga disampaikan oleh Syaikhul Islam Taimiyah dalam sebuah perdebatannya bersama orang-orang membantah beliau. Baik. Lalu apa hujahnya di sini? Permasalahan yang dibahas ini adalah yaitu masalah kalam Allah SWT yang menyebutkan di dalam firman-Nya ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Nah, kata-kata muhdatsin dalam ayat ini ma ya'tihim min dzikrin, apa yang datang kepada mereka dari zikir, ya Al-Qur'an, itu maksudnya min rabbihim muhdatsin, dari Tuhan mereka yang baru. Nah, kalau baru di sini menurut mereka orang al-kalam adalah makhluk, karena semua yang baru adalah makhluk. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tidak mengimani ada sifat fi'liyah bagi Allah, ikhtiyariyah. Mereka tidak mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat ikhtiyariyah. Itu berbicara kapan ia kehendaki, ya, dengan apa yang kehendaki, dengan siapa Allah berbicara. Nah, jadi menurut mereka kalam Allah itu kalam qadim. Itu saja. Maka mereka mengatakan Allah Ta'ala qadim, kata mereka. Itu zat Allah, kata mereka. Ya Allah, jadi di sini terbantahkanlah. Buktinya Allah bicara kepada Adam. Setelah itu Allah bicara kepada nabi berikutnya. Bagaimana dikatakan kalam Allah itu kadim semua? Maka oleh sebab itu Allah, para ulama mengatakan secara jenisnya kalau Allah itu qadim. Secara nau'nya Allah itu baru. Baru maksudnya apa? Ya Allah baru bicara kepada Musa, setelah Nabi Musa Allah bicara lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu barunya maksudnya di sisi situnya. Waktu bicara Allah itu kepada para anbiya bukan dalam satu waktu. Semua Allah bicara kepada Nabi sekaligus, tidak. Allah bicara kepada Nabi Adam, kemudian bicara kepada Nabi berikut untuk kita Nuh, bicara kepada Nabi Musa, ya, dan seterusnya. Lalu bicara kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di sini waktu uqul kalam itu dari sepian wahid, bukan satu waktu Allah bicara sekaligus kepada semua makhluknya, tidak. Oleh sebab itu Allah katakan dalam firman-Nya, ya, wa fi kulli yawmin huwa fi sya'n. Sudah minhu fi sya'n dalam surat Ar-Rahman. Dalam setiap hari Allah punya urusan, Allah wahyukan kepada malaikat. Dimana ketika Nabi kita Muhammad SAW disakiti oleh orang Taif, lalu Allah perintahkan malaikat Jibril membawa malaikat Jabal. Allah bicara kepada malaikat Jibril.
Jadi ini menunjukkan kata-kata muhdas itu. Nah, tapi mereka mengatakan setiap yang baru itu adalah makhluk. Nah, ini kaidah yang mereka pakai. Jadi apa istilahnya? Kata mereka? Ya, teori yang mereka pakai adalah kaidah teori yang mereka katakan adalah setiap yang baru adalah makhluk. Dari sinilah alasan mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, karena Al-Quran itu baru. Itu alasan mereka. Nah, kemudian, ya, maksud di sini disangku maka hal yukal hadas bizati ala qaulain. Di sini disebutkan nanti dijelaskan. Juga Imam Bukhari mengatakan hadis dari Imam Mas'ud. Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhdisu min amrihi ma yasha. Bahwa Allah memperbarui dari segala urusannya apa yang ia kehendaki. Wa mimma ahdasa, di antara hukum baru yang diturunkan Allah adalah alla takallamu fi shalah, itu bahwa kalian tidak boleh bicara dalam salat. Jadi Allah bicara dan hukum-hukum. Nah, ini yang membuat berat orang-orang al-kalam kadang-kadang ketika mereka buat kaidah, membuat sebuah teori kita yang baru adalah makhluk, maka akhirnya mereka mengingkari sifat-sifat Allah fi'liyah dan ikhtiyariyah. Maka sifatul kalam disebut oleh ulama, ya, dia adalah sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Zatiyah adalah Allah memiliki dasar, ya, memiliki sifat itu mampu berbicara. Dan juga Allah berbicara kapan Allah kehendaki, kepada siapa yang Allah kehendaki, dengan apa Allah kehendaki. Nah, ini namanya ikhtiyariyah. Karena Allah bicara, kalau orang-orang al-kalam, mereka meyakini Allah itu bicara yang Al-Quran fil qadim. Allah itu sudah bicara di azali, kata mereka. Nah, itu pemahaman mereka. Baik. Kemudian, hadisnya menunjukkan innallaha yuhditsu min amrihi ma yasha wa inna mimma ahdatsa alla takallamu fis shalah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu muhdats itu baru, bukan berarti di sini makhluk, tapi sifat Allah itu adalah Allah fa'al ma yurid, berbuat apa yang ia kehendaki. Maka dibedakan di sini antara muhdats dalam artian makhluk dengan muhdats artiannya baru. Nah, muhdats dalam artian baru, makhluk, ya. Muhdats dalam artian sifat Allah yang berhubungan dengan sifat ikhtiar Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan kapan dan bagaimana dan dengan siapa, ya. Kapan Allah kehendaki. Tidak berarti Allah, kalau begitu, contoh pencipta langit dan bumi, setelah itu Allah ciptakan Adam. Penciptaan surga lebih dahulu daripada cipta Adam. Maka penciptaan Adam adalah baru setelah surga, demikian pula. Dan begitu selanjutnya makhluk-makhluk, ya, Allah ciptakan. Tapi bukan sifat Allah itu baru, tidak. Yang baru adalah makhluk. Nah, kalau Allah menurunkan Al-Quran, bukan berarti Al-Quran itu makhluk, karena dia baru. Nah, bukan begitu. Karena beda antara kata-kata muhdats dengan arti baru dengan kata-kata muhdats dalam arti makhluk. Sebagaimana ini dinukilkan dari Imam Al-Bukhari hal sedemikian. Faqala, maka Imam Bukhari mengatakan, apa namanya? Sama-sama menjelaskan di sini, inna takallamullahi bil Qur'an wa ghairihi, sesungguhnya ketika Allah bicara dengan Al-Quran dan lainnya, Taurat, Injil, Zabur, wa takallumuhu li Musa wa ghairihi, atau bicaranya Allah kepada Musa dan lainnya para nabi, wa inna ma yakunu bi qudrati wa masyiatihi, dan itu hanya ada dengan qudratihi, ya, dengan qudratnya Allah, dan masyiatihi, dan kehendaknya Allah, wa bi af'alin ukhra, ya, atau dengan perbuatan yang lain, wa bi ahlin ukhra, dengan perbuatan yang lain, takum bidati, itu berdiri dengan zatnya Allah. Laisa khalqan, itu bukanlah makhluk. Karena itu sifat Allah. Wa idza qila hadzal kalam muhdas. Nah, bagaimana jawaban ini? Kan Al-Qur'an ini kalamullah muhdas, artinya arti baru gitu. Ahdatsu fi nafsihi dan dzalika ma'qulan. Ya Allah berbicara dalam, ya, dengan secara langsung dengan Al-Qur'an itu. Ya, baru. Ini adalah masuk akal, tidak ada hal yang ganjil. Karena kita katakan Allah qaulun takallama bihi. Allah bicara dengan Al-Qur'an itu. Dan ketika Allah bicara itu idas. Ya. Fa'ala laysa bi khalqin. Walaupun itu melakukan sesuatu sifat Allah yang Allah lakukan, bukan berarti sifat tadi menjadi makhluk. Kemudian oleh sebab itu mazhab salaf dalam mengimani kalamullah adalah anna yatakallamu bi masyiati wa qudratihi. Allah berbicara dengan kehendaknya dan kekudratannya. Wa kalamu qa'im bihi.
bahwa sifat kalam itu berdiri berada pada zat Allah. Bahwa sifatul zat, dan sifat zat, wa sifatul fi'il, dan juga sifat perbuatan Allah. Jadi ada sifat zat dan sifat fi'il. Sifat fi'il adalah yang berhubungan dengan masyiatillah. Kapan Allah kehendaki, Allah melakukan sifat itu. Contoh, Allah mematikan dan menghidupkan manusia. Dan manusia tidak sekali hidup, manusia tidak sekali mati. Maka bukan berarti ketika Allah menciptakan manusia dengan berpase-pase, yang pokoknya atau makhluk ini berpase-pase, ya bukan sifat Allah menciptakan, itu sifat makhluk, enggak. Tapi yang diciptakan adalah makhluk, betul. Itu sifat Allah itu yang maha sempurna. Walaupun fi'luna laisa huwal khalq, tapi perbuatan Allah itu tidak disebut makhluk. Demikian ketika Allah bicara dengan Al-Quran Karim, sifat Allah itu bukan makhluk. Dimana berkata Imam Ahmad, kan penciptaan itu berarti ada al-ja'lu, ja'lan. Kata-kata ja'lah menjadikan itu dalam bahasa Arab memiliki dua penggunaan. Ya. Ada dua penggunaan kata-kata ja'al dalam Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Ja'ala bisa berarti menciptakan, ya. Ja'ala laisa bi khalqin, dan ja'ala bukan berarti menciptakan. Tetapi adalah artinya Allah melakukan suatu sifat. Itu yang dimaksud. Ketika Allah melakukan suatu sifat, bukan dikatakan sifatnya itu makhluk. Wahada kullu multazim qiyam li af'al dzatihi. Karena ini adalah tuntutan yang di mana Allah melakukan sifat-sifatnya, ya, yang terdapat pada zatnya. Wa anna taqasum ila qismain, bahwa sifat itu terbagi pada dua. Af'al muta'addiyah kal khalqi. Ada perbuatan pada Allah yang muta'addi, seperti menciptakan, adanya makhluk. Seperti melihat, ada yang dilihat. Seperti mendengar, ada yang didengar. Nah, tapi ada sifat Allah yang lazim, seperti nuzul umpamanya, wa al-arsh. Ya. Demikian pula takallum wa nuzul. Takallum Allah berbicara, ada bicara kepada makhluk. As-salaf yusbituna nau'ain. Para ulama salaf menentukan kedua jenis sifat tadi. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Contoh dalam Al-Quran yang al-ja'lu, menjadikan dalam bahasa kita ini al-ja'lu itu adalah yang artinya menciptakan, seperti firman Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Allah lah dialah yang telah menciptakan bagi kalian bumi sebagai tempat tinggal, dalam langit sebagai naungan. Nah, ini ja'ala di sini berarti khalaqa. Allah telah menciptakan bagi kalian bumi sebagai tempat tinggal dan langit sebagai naungan. Itu kata saya ja'ala di sini. Jadi ini pembahasan bahasa yang juga mempengaruhi kepada pembahasan al-aqidah, bahasan akidah. Jadi oleh sebab itu sebetulnya banyak sekali sebetulnya bagi mahasiswa atau dari judul-judul disertasi ataupun tesis, banyak sebenarnya di sini di antara topiknya adalah pembahasan ini, gitu ya. Bahwa di mana ada kesalahan dalam memahami bahasa bisa berefek dalam kesalahan dalam memahami nas Al-Quran atau berefek kepada pemahaman akidah. Dan bahkan banyak asal-asal perselisihan dalam memahami sebuah nas berasal dari pemahaman bahasa itu. Nah, kalau sebab itu kita ada kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Memahami bahasa Arab itu ada sebuah kunci untuk memahami nas-nas syar'i. Tidak mungkin kita memahami dari Al-Quran Sunnah tanpa mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, oleh sebab itu contoh di sini umpamanya. Ja'ala dalam bahasa Arab bukan setiap kata ja'ala itu artinya menciptakan. Nah, betul di antara makna adalah menciptakan, seperti tadi alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Dia yang telah menjadikan kalian bumi sebagai tempat tinggal dan lain sebagai naungan. Tapi ada kata-kata yang lain nanti akan kita contohkan. Ja'ala tidak berarti menciptakan. Atau kata-kata menciptakan, kata-kata ja'ala menjadikan di sini juga artinya menciptakan. Contoh, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah telah menjadikan bagi kalian dari diri kalian istri-istri. Ini ja'ala artinya. Dan lain ayat yang lain. Tetapi al-ja'lu alladzi laisa bi khalqin. Nah, itu ada kata-kata ja'ala dalam bahasa Arab menjadikan, tetapi tidak berarti menjadikan di sini berarti menciptakan. Contoh, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami menjadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Nah, kata-kata ja'ala ini bukan berarti kami menciptakan Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, orang-orang al-kalam berhujah. Kata-kata ja'ala kan artinya menciptakan. Lalu mereka mengatakan di sini bahwa ayat ini adalah inna ja'alnahu Qur'an Arabiyyan. Semuanya kami menjadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Sebetulnya sini adalah sayyarnahu. Kami menjadikan, maka artinya juga harus. Maka kita kalau mau mengartikan Al-Quran, mengartikan hadis-hadis juga kita harus paham.
akidah. Harus paham bahasa dan akidah. Kenapa? Kalau tidak salah menerjemahkan sini. Ya, jangan sampai terjemahkan kami menciptakan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Tapi bisa diartikan kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab, dalam arti adalah kami menjadikan artinya turunkan Al-Quran itu dalam berbahasa Arab. Ja'alna di sini arti adalah sayyarnahu Qur'anan Arabiyyan. Ketika Allah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab, bukan berarti Al-Quran itu adalah kata-kata Allah, berarti Allah menciptakan. Ini yang ingin dijelaskan. Artinya takallamna bihi Arabiyyan wa sarnu Arabiyyan. Apa maksud dari ayat tadi? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan adalah kami berbicara, menurunkan atau menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, maksudnya Allah. Ya. Imam Bukhari berbicara dalam sahihnya. Ini yang tadi di antara dalil menunjukkan bahwa Allah itu bicara dengan saut dan bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Ya. Kemudian bahwa Al-Quran disebutkan muhdatsin, bukan berarti Al-Quran itu makhluk. Ya. Maka Imam Bukhari menjelaskan di sini di antara sifat Allah yang tadi kita sebutkan ada pembagian sifat dzatiyah dan fi'liyah. Contoh fi'liyah adalah kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin fi sya'n. Itu kan baru semua, berarti perbuatan Allah setiap hari Allah memiliki urusan yang baru. Ya. Memiliki urusan baru. Mematikan ini, menghidupkan ini, dan memberi rezeki ini, mengampuni ini. Itu kan perbuatan Allah, tapi bukan makhluk. Nah itulah. Sebetulnya apa yang dijelaskan para ulama semuanya masuk akal sekali dan mudah sekali dipahami sebenarnya. Selama orang tersebut belum keracunan, yaitu syubhatnya orang-orang ahlul kalam. Lalu di antara Imam Bukhari juga menyebutkan sini, ya, ini dalam kitab Tauhid ya, apa kata Imam Bukhari? Menyebutkan dalam sahihnya menjelaskan tentang masalah sifat fi'liyah bagi Allah. Berhujjah juga dengan firman Allah SWT, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Apa yang didatangkan kepada mereka dari zikir, dari Al-Quran, dari Rabb mereka, muhdatsin yang baru. Ini baru, di sini artinya bicara, Allah tadi kita sebutkan di sini baru, bukan berarti sesuatu itu yang baru itu makhluk. Tapi Allah baru bicara Al-Quran. Ya Allah belum bicara Al-Quran berarti ketika Nabi Musa, ketika Adam. Allah baru bicara menurunkan Al-Quran itu setelah Nabi Muhammad diutus. Itu kan baru berarti. Wa in haddatsahu wa inna hadatsahu la yashbihu hadatsal makhluqin. Nah, hudutsa. Wa inna hudutsahu bahwa barunya Al-Qur'an ini bukan berarti menyerupai barunya makhluk. Itu maksud. Bukan serupa dengan makhluk. Kenapa? Karena sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu itu. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha. Lalu Imam Ibnu Battal menafsirkan, menjelaskan perkataan Imam Bukhari yang lalu itu adalah Gharadul Bukhari, kata Imam Ibnu Battal, adalah tujuannya adalah al-farq baina wasfil kalam ta'ala bi annahu makhluq wa baina wasfu bi annahu muhdath. Ini membedakan antara menyifatkan, mengatakan bahwa kalau Allah itu makhluk dan antara menyifatkan bahwa kalau Allah itu baru. Maka fa'ahada ay ja'alahu mustahilan wasfahu bil khalq. Maka Imam Bukhari memustahilkan mensifatkan kalau Allah itu sebagai makhluk. Wajah wasfil hadas, tapi boleh dikatakan kalau Allah itu hadas baru dan makhluk. I'timadan alal ayat, sesuai yang disebutkan dalam ayat ini. Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari juga mengomentari hal yang sama, ya, tentang pembahasan ini, perkataan Imam Bukhari ini. Wa kalamul Bukhari fi babudz zahir. Pembicaraan Imam Bukhari dalam bab ini, dalam pembahasan ini sangat jelas, kata Imam Ibnu Hajar. Annal muhdats ghairu makhluq. Bahwa muhdats itu bukan makhluk. Satu yang baru itu bukanlah makhluk. Artinya tidak setiap yang baru disebut kata makhluk. Betul. Muhdats ghair makhluk. Bahkan Imam Ibnu Hajar menukil dari seorang ulama namanya Ad-Dawudi, al-dzikru fi hadhil ayah wal Qur'an. Zikir yang disebutkan dalam ini adalah Al-Quran. Kata Imam Ibnu Hajar ini nukilin dari Imam Dawudi, yaitu ma ya'tihim min dzikrin. Apa yang datang kepada mereka dari Al-Quran, dari Tuhan mereka, ya, dalam keadaan baru muhdatsin, baru Al-Quran itu diturunkan. Baik. Al-dzikru fi hadhil ayah wal Qur'an, kata Imam Dawudi nukil dari Imam Ibnu Hajar. Bahwa zikir disebut dalam ini adalah Al-Quran. Wa muhdatsun indana, ya baru sampai di sisi kita. Ya, baru sampai dan baru Allah bicara kepada ya, Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad. Makanya Al-Quran itu tidak turun sekaligus. Kalau seandainya Allah sudah bicara dengan qadim, tentu bisa diturunkan Al-Quran sekaligus semuanya. Ya. Kalau Allah bicara Al-Quran pertama turun adalah surat 5 ayat dari surat Al-Alaq, 5 ayat pertama. Kemudian Allah bicara dengan awal surat Al-Mudaththir
dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu turunnya secara beransur-ansur, bukan sekaligus. Karena Allah berbicara dengan Al-Quran itu secara beransur-ansur juga, bukan bicara satu hari langsung tamat dan untuk enggak begitu kan. Al-Quran turun selama berapa? Selama 13 tahun, selama 23 tahun, 13 tahun Nabi SAW di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nyata Al-Quran turun kepada Nabi SAW dalam masa 23 tahun. Baik. Maka pendapat-pendapat ahli sunnah dalam hal ini, sebenarnya yang dinukilkan contohnya bukanlah pendapat yang mengada-ngada atau bermain-main dengan dalil dengan agama. Dia adalah pendapat yang berlandaskan pada Al-Quran Sunnah dan pendapat para ulama-ulama umat ini. Baik. Kemudian, juga sudah kita saksikan bagaimana Imam Bukhari menyatakan bahwa kalam Allah itu muhdath, bukan makhluk. Muhdath bukan makhluk. Baik. Itu diantara pembahasan yang kita bahas di sini. Masih banyak dalil semuanya. Di antara pemana ahdatsu fi dzati ay takallam bihi nafsuhu subhanahu. Maksudnya ada ulama juga menunjukkan ketika Allah berbicara itu, ya Allah bicara dengan zatnya. Al-Quran kalamullah hakikatan. Al-Quran itu kalam Allah secara hakiki dan Allah menisbahkan kepada dirinya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Jika ada salah seorang dari orang musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, ajirhu, berilah dia perlindungan hatta yasma' kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Quran di sini yang didengar oleh musyrikin siapa? Ya, kalam Allah. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dibaca oleh Muhammad kepada orang musyrikin apa? Ya Al-Quran. Maka Allah bicara dengan kalam hakiki yang bisa didengar oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran yang dibacakan itu disebut kalam Allah. Kemudian juga Allah sebutkan bahwa Allah itu kita suci yang turunkan itu adalah kalam Allah. Faqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Ini tentang orang Yahudi. Kemudian ada sebagian mereka ketika mendengar kalam Allah, tsumma yuharifunahu. Kemudian mereka palingkan pengertian kalam Allah itu. Inilah hal-hal yang untuk dijelaskan tentang akidah Ahlussunnah atau Jamaah tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini tentu berbeda dengan pendapat orang yang mengatakan seperti ibarah an kalamillah atau hikayah an kalamillah. Tidak ada satupun dalil menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah hikayah atau ibarah an kalamillah. Wa idza qila idza kana Al-Quran kalamullah hakikatan. Nah, ini mencoba mendiskusikan jika ada orang bertanya, itu kalau Allah itu secara hakiki, Al-Quran itu adalah kalam Allah secara hakiki. Jadi Al-Quran itu adalah tersusun dari huruf-huruf. Huruf-huruf ini juga digunakan oleh makhluk, itu orang Arab dalam pembicaraan mereka. Nah, apakah kalam Allah itu seperti kalam kita? Tentu tidak. Allah bicara dengan sifat yang tidak kalam, yang tidak makhluk. Ya, sedangkan sifat makhluk adalah makhluk. Oleh sebab itu, Imam Mula Al-Qari menyebutkan, Allah lam yazal mutakallim idza syaa. Bahwa Allah senantiasa bicara apabila Allah berkehendak untuk bicara. Wa mata syaa, kapan ia menginginkan berbicara. Wa kaifa syaa, dan bagaimana ia kehendaki. Wa huwa mutakallimun bihi. Allah bicara dengan kalamnya itu. Bisautin yusma, dengan suara yang dengar. Wa inna al-kalam qadim. Bahwa bentuk kalam itu, dasar sifat kalam itu qadim. Ya, Allah bisa bicara sejak qadim, sejak azali. Tetapi walam takun suatul muayyan qadiman, tetapi pembicaraan Allah secara satu persatu tidaklah qadim, tidaklah azali. Nah, Allah bicara kepada Jibril, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad SAW. Wal ma'thur an imatil hadis, ini yang dipegang kata Imam Mula Al-Qari yang diriwayatkan dari ulama-ulama hadis dan sunnah. Maka dari itu, ketika Allah bicara kepada Nabi Musa adalah hakiki. Allah mampu bicara dari hamba siapa yang Allah kehendaki, ya. Wa kalamu la yumathilu kalam makhluqin.
kalam Allah tidak sama dengan kalam makhluk. Kama lam yasil fi syai' min sifati sifatul makhlukin. Di mana tidak ada satupun sifat Allah yang mirip dengan sifat-sifat makhluk. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian kelak di hari kiamat ketika Allah akan berbicara kepadanya. Dan juga Aisyah anha menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah ketika hadisatul ifk, itu tentang kisah Aisyah dituduh dengan perbuatan keji oleh orang munafik. Aisyah mengatakan, ya, ketika turunnya ayat tentang pembersihan dirinya dari tuduhan zina, apa kata Aisyah? "Law sya'ni fi nafsi kana ahfad." Urusanku dalam tentang diriku ini adalah sangat hina. Min ayyan takalam Allah fi amrin mithlah. Daripada Allah berbicara tentang saya dengan, ya, ayat yang dibaca. Ini menunjukkan bahwa mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah dan Allah bicara yang lain. Ketika Allah menurunkan pembersihan Aisyah dari tuduhan orang munafik dalam surat An-Nur. Baik, demikian berpembahasan yang dapat kita bahas, yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.